dari 10 orang tersangka, mereka disidangkan secara bersamaan, Secara bersamaan. dan dibacakan surat dakwaannya Iya. oleh jaksa penuntut umum. Nah, menariknya di situ kan, ternyata memang apa yang mungkin yang diduga ya kan Iya. oleh publik selama ini, memang ternyata dalam surat. Kenapa mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa mereka tidak ditetapkan sebagai terdakwa di sini ikut Iya. bersama-sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cerita Besok Metro Jambi. Kali ini bersama saya Ahmad Ridho. Seperti biasa kita ditemani dengan Bang Sahrial. Terus ada rekan Agus Supriyanto. Oke, kali ini kita akan mengupas atau menggali terkait kasus di Dishub Kerinci atau Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci yang cukup menyita perhatian publik. Nah, kasus ini menggunakan anggaran belanja daerah itu cukup banyak ya, di kisaran angka 5,9 miliar rupiah. Kasus PJU di Dishub Kerinci ini sudah ditetapkan 10 orang tersangka dan sekarang sudah memasuki masa persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Nah, gimana nih Buya mengenai kasus di Dishub Kerinci ini, PJU ya, di penerangan jalan umum ya. Ya, kasus ini kan memang cukup menarik ya. Iya. Ya, ini kan juga mungkin salah satu kasus yang mungkin tersangka terbanyak. Wow. Ya, terbanyak kan. Berapa tuh? Ya, 10 sampai ya? 10 orang tersangka. 10 orang tersangka, Dari oke. kepala dinas sampai dengan pihak rekanan atau pihak dari kontraktor. Nah, kasus ini sendiri ini cukup menarik. Memang selama proses penyidikan di Kejari Sungai Penuh itu sudah mulai polemik di masyarakat, di tengah masyarakat itu sudah mulai berkembang. Iya, ya bergejolak kan? juga ya. Bergejolak, ada informasi. Ini kan proyek anggota dewan gitu kan. Iya, Ini pokir proyek ya. pokir anggota Pokir dewan. anggota ya. dewan. Kenapa tidak satu pun anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka? Iya, Nah, jadi banyak mencuri perhatian masyarakat lah, baik dari toko apa dari wartawan misalnya juga, termasuk LSM juga di Kabupaten Kerinci, semua menyoroti ini gitu kan. Nah, sekarang kemarin hari Senin kemarin kasus ini mulai disidang. Ya, mulai disidang. Nah, agenda sidang perdana itu adalah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sukapenuh, ya kan. Nah, dari 10 orang tersangka, mereka disidangkan secara bersamaan, dan dibacakan surat dakwaannya oleh jaksa penuntut umum. Nah, menariknya di situ kan, ternyata memang apa yang mungkin yang diduga ya kan oleh publik selama ini, memang ternyata dalam surat dakwaan itu terbukti. Ya kan, ternyata dalam surat dakwaan itu menyeret ada nama 12 orang anggota dewan. 12 anggota dewan. Yang anggota dewan ini bukan anggota dewan sekarang. Periode sekarang bukan ya? Sekarang bukan. Periode... Itu anggota dewan periode 2014 2019 ke 2024. Nah, itu memang dari mereka ini 12 orang ini ada yang masih menduduki kursi itu, ada yang masih menjadi anggota Dewan Kabupaten Kerinci, dan ada juga yang sekarang duduk di DPR Provinsi Provinsi. Ya, salah satunya termasuk misalnya sebut saja Edminuddin. Ya, Edminuddin ini kan mantan ketua DPR Provinsi ketua DPR Kabupaten Kerinci. Nah, sekarang ini dia menduduki jabatan sebagai anggota DPR Provinsi Jambi. Nama dia juga termasuk
dalam surat dakwaan itu. Terkait juga dalam pusaran kasus PJU Kerinci Ya, ya. ya. Ini cukup menarik kalau kita lihat. Kita Metro Jambi kebetulan mendapatkan surat dakwaan itu. Iya. Mendapatkan surat dakwaan itu ya, kalau kita lihat dari isi surat dakwaan ini cukup menarik ya Gus ya. Cukup menarik. Cukup, Banyak ini nih. cukup Banyak pihak-pihak yang disebut dengan di situ. Banyak strategi yang dimainkan. Iya. Putar kanan putar kiri. Ada sisi-sisi yang belum terungkap mungkin ya. Ya, itulah kita tunggu. Ini kan baru mulai ya sidang perdana itu kan, nanti masih akan banyak Panjang prosesnya ya, nanti. panjang prosesnya dari saksi-saksi, mungkin dari bukti-bukti yang akan diajukan Dihadirkan, oleh ya. jaksa penuntut umum kan di persidangan nantinya di pengadilan Tipikor Jambi. Ini bermula muncul dari audit BPKP. Mm-mm. Kasus ini nilainya cukup fantastis ya. Ya. Terus 10 orang tersangka yang jadi terdakwa sekarang itu kan yang kayak Ya, tadi bilang itu sudah mulai disidangkan. Ini maraton nih sepertinya nih. Mm-mm. Itu gimana Gus? Ya baik. Jadi kalau untuk persidangan ya dari pantauan kami ya, pantauan langsung di lapangan waktu persidangan, memang pada saat itu ramai bang persidangannya. Kami pun sempat tidak memiliki kursi ya, berdiri. Dan keluarga ya banyak. Dari- banyak keluarga. Penuh. Keluarga yang hadir banyak ya? Dari keluarga penuh. Memang dalam ruangan itu agak sedikit ribut bang, Ya. Oh, agak berisik karena ya. ramai ini tadi bang, Berisik ya. berisik. Nah meskipun demikian juga kita dapat mendengarkan bang. Ya. Kita juga dapat mendengarkan, juga mendapat beberapa informasi-informasi penting ya. dalam persidangan itu. Nah, dari pantauan persidangan itu, para anggota tersangka ini yang sudah menjadi terdakwa ya disebutkan Ya, oleh hakim itu ada 10 orang, yakni namanya yang pertama Saking Cipta. banyak sampai kita nggak hafal ya satu persatu ya. Iya bang, itulah. Saya bingung sebenarnya. Siapa namanya ini? 10 orang. Yang ini yang pertama ya, yang pertama. paling banyak di Kabupaten Kerinci. Tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain nih. Kalau nambah lagi, wah Aduh, ini apa kacau ya kan? Kabupaten Tersangka 10 Kerinci orang ya. separuh Rekor. dari ini ya, pemerintah Kabupaten Kerinci akan masuk dalam ini jeruji besi. Yang pertama itu ada Kadis Perhubungan itu sendiri, itu Bang mantan ya kalau sekarang mantan Bang Heri Cipta. Iya. Dan beliau di situ juga sebagai PPTK dalam kasus ini bang. Oke. Kemudian ada dari Bang Nail Edwin. Oke. Ini sebagai apa nih? Kalau Bang Nail Edwin ini sebagai PPTK-nya bang. PPTK-nya. Terdakwa ya. Sebagai Terdakwa, terdakwa. Kalau dalam ya. persidangan itu sudah menjadi terdakwa. Nah kemudian ada dari pihak rekanan juga bang. Oh, kanan ya. Oke. Menyita dari pihak rekanan juga. Kemudian ada Yuses Al-Qadira, ada itu Yuses Al-Qadira ini sebagai UKPBJ, Iya, ya. seorang PNS di UKPBJ Kerinci yang bertindak sebagai pejabat pengadaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci. Oke. Nah kemudian dari pihak rekanan yaitu ada Fahmi, Iya. Direktur PT WTM, Amril Nurman, Direktur CPTAP, kemudian ada Sarpono, Iya. Direktur CPGAW, lalu ada Gubawan, Direktur CPBS, Jepron, Direktur CPAK, Reki Eka Pitoni, seorang guru berstatus PPK di Kecamatan Kayu Aro. Nah ini Unik masuk juga. juga, Saya Masuk juga ya? masuk juga. Masuk juga. sebagai rekanan, bukan? Dia sebagai Kasbang Pol Kabupaten Kerinci. Sebagai apa nih? Lupa kita saking banyaknya sampai lupa. Nah, itu adalah 10 tersangka terdakwa Terdakwa. dalam kasus ini, Bang. Dalam persidangan tersebut itu dihadirkan serentak itu oleh hakim. Dia dihadirkan serempak oleh jaksa ya, dihadirkan serempak, kemudian jaksa membacakan surat dakwaan itu
serempak juga bang. Jadi Karena satu isinya tuh hampir mirip ya kali ya. hampir mirip, Ah. isinya hampir mirip. Juga kami cek di SIPP juga mirip, Mirip ya. mirip. Oke. Nah, kasus ini sendiri menariknya ada. Kenapa tuh? Menariknya di sini, kasus ini atau proyek PJU ini kan nilainya cukup fantastis. Iya, 5,9 ya dari 5,9 miliar. Nah, Iya. masalahnya di mana coba? Masalahnya itu proyek sebesar ini seharusnya itu melalui sistem lelang. Oke, ya harusnya ya gitu. Harus lelang. Tapi kemudian Pada jadi kenyataannya PL penunjukan langsung. penunjukan langsung. Ya, oke. Ya. Itu nggak semestinya ya kan? Ya, ini juga jadi masalah. Seharusnya kan yang proyek yang mungkin yang sekarang ini yang penunjukan langsung kan di bawah 200 juta. Iya, Nah, kalau di atas itu harus lelang. lelang. Kok bisa ya proyek sebesar itu dengan penunjukan langsung? Padahal nilainya cukup fantastis ya, 5,9 miliar. Dari kasus ini ada hal yang cukup menarik yang perlu kita gali lagi. Tadi kan dibilang ada 12 anggota dewan yang ikut dalam pusaran ya, dalam pusaran kasus ini. Itu di dalam ini gimana Gus? Kok bisa sampai yang 12 anggota dewan ini masuk Muncul ikut ya, ke muncul namanya. muncul di PJU ini kan? Ya baik, dari hasil pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh JPU pada saat itu, Aha. dan kebetulan juga kami mendapatkan dokumen ininya ya, Iya. dari dakwaan ini itu dijelaskan bang, selain daripada 10 terdakwa Terdakwa tadi. yang dinyatakan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum, Iya. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, Iya. atau suatu koperasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, selain itu juga muncul nama 12 anggota tadi. dewan ini. Nah, dari APBD ini masuk dari dakwaannya, APBD yang tadinya 5,9 M itu untuk dinas perhubungan, itu pada segmen pertama atau DPA murni Oke. itu dikucurkan sekitaran 3,4 M miliar ya. ya, 3,4 miliar. Nah, itu untuk DPA murninya. Ah, Nah, dari di sana itu kemudian dalam dakwaannya bahwa terdakwa Heri Cipta pada saat akan melaksanakan kegiatan pengadaan Oke. komponen-komponen pengadaan jalan umum, dia dipanggil oleh John Ri Ali selaku PLT Sekwa untuk Waktu itu ya. waktu itu untuk masuk ke ruangan dia itu di Januari 2023 bang. Januari 2023. Jadi sebelum pelaksanaan proyek itu berjalan, Iya. nah si kepala dinas tadi dipanggil anggota dewan lah yang manggil itu. Tapi lewat Sekwan, Oh iya, nggak langsung ya. nggak langsung. Seolah-olah resmi ya. Ya lewat Seolah-olah Sekwan. resmi ya. Datanglah si kepala dinas ke sana kan. Ternyata dari situ ya anggota dewan meminta itu proyek itu PJU itu sebagai bahan pokir anggota dewan. Dengan dalih pokirnya Bu ya. Ya, Dalih-dalih pokir mereka. Iya. Jadi dengan pokir. Jadi memang dari pertemuan itu sejumlah anggota dewan Iya. yakni dari yang disebutkan oleh Buya tadi ada Enmenuddin, Iya. ada Amrizal, dan juga ada sekarang itu wakil DPRD Kabupaten Edward. Kerinci, Bang Boy Edward. Luar, oke. Nah, itu juga masuk ke dalam dalam ruangan itu. Turut hadir ya. Turut hadir. Berapa orang itu tadi? Itu sekitaran 12 orang. 12 orang yang disebutkan dalam Disebutkan dakwaan dalam tadi. dakwaan. Nah, dari pertemuan itulah muncullah anggota dewan ini itu menyatakan ini adalah pokok pikiran dewan atau pokir. Bahwa
proyek BJU tadi itu. PJU ini adalah pokir. Nah, jadi dengan adanya penyampaian itu, anggota dewan ini mengusulkan nama-nama perusahaan. Ya. Dan mereka itulah yang disampaikan oleh Buya tadi bahwa ini bukan tender tapi tunjuk langsung. Tunjuk langsung. Jadi untuk proyek PJU itu ada 23 titik. 23 Ya, titik ada di, 23 tersebar titik yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Oke. Nah, mereka itu mengusulkan mungkin ini pokir di setiap dapil mungkin ya. Ya, Si A wilayah punya dapil itu masing-masing mengajukan ya. PJU di satu daerah itu gitu kan. Oke. Jadi ada 23 pokir, ada 23 titik. Nah, mereka mengajukan CP untuk pelaksana proyek pekerjaan itu. Sehingga mungkin mau tak mau mungkin kepala dinas ini ya mengikuti kemauannya dewan tadi, Anggota Pak dewan Dewan tadi, tadi ya. kan. Ya, terjadilah seperti ini. Yang seharusnya dilelang ternyata dilakukan penunjukan langsung. Sehingga muncullah modus-modus lainnya juga gitu ya. Dan untuk perusahaan itu sendiri dari 4 perusahaan itu sendiri dia mendapat ada yang mendapat 5 titik dan ada yang mendapat 6 titik. Bagi-bagi lah, Bagi-bagi. bukan bagi rata ya. Bukan bagi rata, cuman bagi ini ya mungkin ini yang pengaruh ini yang tidak Iya, pengaruh. iya. Maksudnya di sini kalau titik itu dalam satu desa misalnya ada 5 titik tempat. Bukan, gitu. maksudnya misalkan seperti ini. Dari contohnya ruas jalan desa Kotolanang. Iya. Nah, itu 1 titik tuh. Satu titik itu Satu titik. hanya. Cuman desa. PJU-nya banyak kayak gitu Ya. kan. Nah, oke. Bisa jadi komponen alatnya banyak. Iya, banyak. Misal Gitu. 1 titik di daerah mana tadi Gus? Di ini ruas jalan desa Ruas jalan Kotolanang. bisa jadi ada pemasangan PJU-nya 5 atau 6 suatu titik itu kan. Iya. Nama titiknya. Dari sini Agus sempat konfirmasi nggak atau ada nggak respon anggota dewan yang disebutkan dalam dakwaan tadi itu, misalnya si Aminuddin, Bu Edward kayak gitu, sempat konfirmasi nggak kok bisa nih nama mereka itu muncul di sini gitu. Kalau upaya itu sih sebenarnya ada, Sudah ya. sudah ada upaya kita untuk itu, cuman ya orangnya itu yang pertama saya diblokir, Diblokir. diblokir lah, Jadi nggak bisa dihubungi nggak ya. bisa dihubungi. Dan meskipun kita diblokir, Iya. saya mencoba untuk berani-beranikan diri juga. Konfirmasi ya. Konfirmasi Itu tetap langsung. konfirmasi, cuman tidak mendapat respon, terus WA-nya centang juga ya. Mm-mm. Telepon juga nggak bisa ya. Mm-mm. Terus tim yang di Kerinci juga menghubungi buat konfirmasi terkait ini juga nggak bisa ya. Nggak ada tanggapan. Iya, nggak ada tanggapan. Ya, Jadi mereka bungkam lah. iya, kita sudah berupaya ya buat ini konfirmasi terkait ini ya. Dari pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci itu kan disebutkan ada 12 anggota dewan. Nah, di antaranya tadi itu Aminuddin, Boy Edward. Nah, itu kira-kira siapa lagi Gus yang hadir situ 12 orang selain mereka berdua? Iya, Bang. Dia selain daripada tadi yang pertama ada Aminuddin selaku Iya. mantan ketua DPRD, Iya. Iya. itu juga hadir Bang Amrizal yang Iya. sekarang anggota DPRD Provinsi Jambi. Oke. Kemudian ada Asril Asam yang anggota DPRD pada masa itu. Kemudian ada Bang Boy, Bang Irwandri, Joni Effendi, Jumadi, Muhsin Zakaria, Iya. Nopriyadi Pancaputra, Erdogan, Sarial Taib, Yudi Herman. Iya. Nah, itu Bang yang hadir dalam pertemuan Dalam pertemuan dengan itu. pihak Kadis Kadis Hub Perhubungan tadi, Bang. 12 anggota dewan tadi udah disebutkan tadi ya. Itu gimana sih Bu ya ini? Ya memang selain 12 orang ini, mereka yang disebut dalam surat dakwaan itu kan yang hadir ketika pertemuan itu, yang memanggil, yang katakanlah diduga memanggil Kadis Perhubungan tadi. Untuk cawe-cawe ini ya. Untuk melaksanakan proyek pokir tadi kan. Iya. Nah, selain itu mereka juga ini yang sangat menarik itu, mereka juga diduga di situ, ya kan? Diduga ikut menerima, karena kan ada fee itu, Iya. fee proyek itu kan ada pembagian seperti misalnya
kepala dinas disebutkan di situ dapat mendapatkan fee 8%. Iya. Terus PPTK PPTK mendapatkan fee 4% gitu kan. Nah, selain itu kan disebut dengan juga bahwa anggota dewan waktu itu yang 12 orang ini, yang diduga 12 orang ini juga mendapatkan fee. Fee-nya itu 15% Dari dari proyek ini ya? dari proyek ini gitu kan. Wah. Sehingga kerugian negara yang menurut perhitungan dari jasa penuntut umum mungkin yang dari lewat apa nama BPKP audit BPKP itu senilai 2,7 miliar dari hampir setengah itu ya. iya hampir setengah dari nilai proyek gitu Iya. kan kerugiannya 50%. ya Fantastis ini. Kan? fantastis. Nah, dari 12 anggota dewan ini memang besaran yang mereka terima ini tidak sama rata. Tidak sama rata. Tidak sama besarnya. Ada yang mungkin ada yang 20 juta kan. Tapi ada juga yang sangat besar. Yang melebihi dari Yang melebihi dari 100 100 juta gitu kan. Memang ya kalau Jomplang juga ya? Iya. Bagi-baginya. Ya, bagi-baginya nggak ada rata. Iya. Cuman gini Bu ya, dari setelah saya hitung ya, itu kan kalau untuk pendapatan yang dituliskan seperti yang juga banyak berita-berita yang beredar, itu lebih mengarah kepada tahap yang pertama. Oh, tahap DPA. Dia Murni ya. sebenarnya itu kalau dari dakwaan itu ada dua, ada yang murni dan ada yang perubahan. Perubahan ya. Nah, perubahan. yang murni inilah yang dianggarkan atau pengucuran itu sekitaran 3,4. Ya. Kemudian yang perubahan ini sekitaran 2, sekian. Ya 2 miliar lebih ya. 2 miliar lebih, 25 kalau tidak salah. Dengan Iya, totalan 5,9 Dengan miliar. total keseluruhan itu 5,9. Nah, setelah kami hitung, kami jumlahkan kalau dari yang 3 miliar ya, 3,4 miliar 3,4 tadi, miliar, 15% itu sekitaran 518 juta. Nah, kami hitung nih, kami hitung Dapat satu anggota persatu dewan ya? yang anggota dewan. Itu pas yang pada tahap pertama. Nah, setelah kami tengok yang kedua, dia di sana yang DPA kedua itu juga meminta juga tuh 15%. Oh 15%. Meminta juga dan itu tidak dicantumkan. Dalam Tidak dakwah. dicantum- dakwah. kami tidak menemukan ya, tidak menemukan Dalam dalam surat dakwaan. surat dakwaan. Dari proses persidangan tempo hari. Nah, itu kan dihadirkan 10 terdakwa. Nah, dalam prosesnya itu para terdakwa ini bantahkah dalam ini Persidangan. dakwaannya ya, dalam persidangan atau mereka menerima gitu. Ya memang Bang, kalau dari hasil persidangan itu Iya. memang sempat ada yang membantah ya, Bantah, yang iya. ingin mengajukan eksepsi. Eksepsi, oke. Yaitu dari terdakwa Yuses. Yuses, ya, Yuses oke. melalui ini kuasa hukumnya Bang Victor Johannes Wulung. Nah, dia di sana itu menilai gini. Setelah persidangan yang kami wawancara, dia menilai bahwa si Yuses ini dia itu disuruh karena dia tidak memiliki wewenang dalam persoalan ini. Jadi dia disuruh oleh Kadis, Kadis, sehingga dia terpaksa melakukan hal ini. Makanya dia beranggapan, oh ini klien kami tidak salah. Itu Secara terpaksa ya, di bawah tekanan jatuhnya kayak gitu ya mungkin ya. itu yang menolak. Kemudian dari beberapa saksi yang lain juga ada yang mengajukan tapi bukan menolak dari dakwaan, tapi mereka cuman meminta karena 10 terdakwa ini dilakukan penahanan rutan, 4 diantaranya itu meminta untuk ditahan rumah karena dengan beberapa alasan, seperti dari saksi ini siapa namanya? Jadi setiap surat dakwaan itu dibacakan, ya kan? Iya. Para terdakwa itu selalu diberi kesempatan untuk menanggapi atau menjawab, ya kan, terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, ya kan. Jadi mereka itu boleh mengambil itu kesempatan itu, boleh tidak.
Memanfaatkan itu ya memanfaatkan itu. Memang diberi kesempatan kan Iya. untuk membela diri, untuk membantah itu, menjawab itu tuduhan yang katakanlah dari surat dakwaan itu. Nah, menariknya dari pengacara ini, kuasa hukum dari Heri Cipta, dia menyatakan keberatan dengan tuduhan itu, keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut Enggak umum. terima ya? Ya, karena menurutnya ini alasannya ini lain. Alasannya kalau menurutnya ya kan, alasannya otak pelaku ini adalah anggota dewan tadi. Karena munculnya dari Iya. ini ya, anggota dewan ya? Iya, karena yang meminta pelaksanaan proyek itu diadakan sistem penunjukan langsung tadi dari permintaan anggota dewan. Kenapa mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa mereka tidak ditetapkan sebagai terdakwa di sini ikut bersama-sama? Nah itu. Kalau nggak muncul? Iya, nggak muncul. Mereka menyatakan keberatan dengan dakwaan itu dan akan menyampaikan eksepsi pada sidang berikutnya. Sidang ini kan akan digelar lagi hari Senin besok ya. Iya. Dengan agendanya ya ada eksepsi dari para terdakwa yang keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Masih istilahnya tuh dia menganggap masih timpang ya persoalan. Ya, nanti kan ini kan setelah diajukan eksepsi dari penasihat hukum, ya kan nanti akan dijawab lagi oleh jaksa penuntut umum, kemudian baru diputuskan Diterima oleh hakim dalam putusan setelahnya diterima atau tidak, atau memang itu dianggap sudah masuk dalam materi perkara. Iya. Kalau sudah dianggap dalam materi perkara, biasanya ya persidangan tetap dilanjutkan dengan pembuktian. Jadi jaksa diperintahkan biasanya untuk menghadirkan para saksi atau alat bukti untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan. Agus tadi gimana Agus? Ya. Ya terkait dengan apa yang meminta untuk rumah itu, di antaranya ada seksi terdakwa Helpi dan Tony. Dia beralasan ini anak dia sakit, kemudian dia mengurus istrinya yang itu untuk ini ya, meminta penangguhan supaya rumah, ada ya. mereka ditahan rumah saja. Kalau bukan mereka yang merawat, alasannya ya siapa yang akan mengantar istrinya ke dokter? Kebetulan istrinya memang ada penyakit, kata dia, pengakuan dia sakit. Dan nanti penilaian majelis hakim kembali ke majelis hakim apakah dia menerima ataupun tidak. Oke. Menarik nih, dan bikin penasaran juga kasus korupsi di PJU. Kasus korupsi PJU di Disuprinci. Nah, seperti apa modus korupsi dari mereka nih sampai ada kerugian negara? Sebesar itu ya. Jadi dari modus-modus yang dilakukan para terdakwa ini itu dengan merubah nominal yang sudah ditetapkan dalam RAB. Ada RAB. Misalkan gelas nih harganya misalkan 5.000. Iya, Nah, mereka mencari gelas yang hampir sama, cuman dengan harganya sekitaran misalkan 1.000 yang biar jauh miring selisihnya lah ya. dikit ya. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat berarti. Supaya ada jatah premannya nanti, potongan untuk jatah preman. Seperti itu modus yang dilakukan Pantas ini ya. Hampir 50% ya. para preman-preman ini. Seperti itu modusnya, Bang. Dalam kasus proyek PJU di Disuprinci ini, nah dari pertemuan antara Kadishub dengan para anggota dewan, terus pengakuan dari 10 terdakwa dalam persidangan, ada tidak kemungkinan 12 anggota dewan ini bakal menyusul dari 10 terdakwa tadi? Itu gimana tuh? Ya, atau Agus? Ya kalau kita lihat dari surat dakwaan itu jelas. Jelas ya. Ya, dalam surat dakwaan itu jelas disebutkan di situ mereka melakukan, menyuruh melakukan, terus serta melakukan. Ini kan sudah suatu apa ya? Sudah ada unsur pidananya, unsur perbuatan siklusnya sudah ada. lagi ya? Ya, siklus sudah berjalan di situ. Mereka melakukan, ya kan, menyuruh melakukan, terus serta melakukan. Walaupun tidak menyuruh melakukan, tapi mereka kalau lihat dari pertemuan-pertemuan itu sudah terus serta melakukan. Iya. Ya kan. Tinggal sekarang bagaimana? Ya ini kan prosesnya masih panjang ya kan. Surat dakwaan baru dibacakan. Iya. Nanti bakal banyak perkembangan nanti di persidangan dari pembuktian. Bisa saja
ya kan? Mereka yang mungkin menjadi saksi dinaik menjadi statusnya menjadi tersangka atau kemudian menjadi terdakwa, bisa saja. Potensi Nah tetap sekarang ada memang ya. potensi tinggal penyidik, ya kan? Tinggal penyidik. Keseriusan penyidik lagi ya. Mau dibawa kemana? Nah, Kalau misal penyidiknya beranggapan cukup 10 orang ini, ya segitu berarti. berarti segitu. Tapi kalau lihat dari dakwaan, ya bakal mungkin bisa jadi bertambah kan. Bagaimana kelanjutan kasus PJU di Disub Kerinci? Nah, kalian bisa silahkan baca koran Metro Jambi edisi Senin 1 Desember 2025 atau di My Edisi, bisa juga di metrojambi.com. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada cerita besok minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.